Halo guys, kembali lagi ke HD Video Production. Kali ini saya mau ngulas atau sedikit review singkat dari lensa TT Artisan autofocus 75mm f2. Bodinya solid, metal, dan seperti TT Artisan yang lain, mountingnya juga metal. Ini punya filter threadnya itu 62 mili dan bodinya jauh lebih compact ya dibanding 85 mili secara panjang dan diameternya. Dapat juga lens hood dari bahannya plastik ini. Dan lens hood ini ada unik karena bentuknya rada mengotak ya di atasnya. Jadi walaupun bukan metal tapi ini solid. Kalau terpasang kira-kira seperti gini. Jadi bukan bulat tapi dia rada mengotak. Ini juga ada seperti Fuji ya ini ya. Ini ada aperture ring dari F2 diset ke F16, dan kalau memang mau semuanya disetel dari body tinggal diset ke A yang merah ini otomatis. Sekarang kita bahas mengenai hasil-hasilnya ya, hasil tes yang aku udah jalanin. Di F2 itu kalau kita lihat vignettingnya agak gelap ya, cornernya, tengahnya rada terang tapi cornernya rada gelap. Di 2,8 sudah membaik tapi masih belum optimal, jadi masih ada sisi yang gelap di pojokan. Di F4 udah mulai kelihatan rata hasilnya, jadi dari corner to corner udah exposure-nya udah cukup terang. Di 5,6 tidak banyak perubahan, jadi antara 4 dan 5,6 udah netral, udah bagus dipakai di situ kalau dilihat dari sisi vignetting. Tapi menurut saya karena saya pakainya untuk portrait, ini banyakan di F2, dan F2 ini cakep karena ada vignette, jadi saya nggak usah tambah-tambah vignette palsu ya di editing. Jadi kelihatan kalau subjeknya itu ada di center, benar-benar terfokus sama subjeknya. Lalu karakter ketajaman atau sharpness, kalau kita lihat di sini sharpness di F2 menurut saya sudah cukup ya untuk foto portrait. Dan ini kalau di 2,8 nya ya ada improvement tapi nggak banyak. Jadi aku rasa lensa ini didesain untuk portrait ya. Di F4 seperti dilihat dari sebelumnya kelihatan vignetting ya, yang kan di kanan atas itu rada gelap, kalau ini udah lebih terang. Lalu kita bahas lagi close focusingnya. Close focusingnya kalau dibandingin ya yang sebelumnya kita pakai kit lens di Nikon Z2450 tapi kita pasangnya di bodinya DX ya, atau yang crop. Kita di 50 mili itu kan seperti lensa 75 kalau kita kali 1,5 ya crop factor, jadi kita bisa dapat kurang lebih segini. Nah ini 75 dipasang di full frame bodinya. Nah asumsinya kan focal lengthnya mirip ya, tapi close focusingnya kalah jauh sama kit lens ya, tapi memang purpose-nya beda. Kalau 2450 kit lens itu kan all around ya, jadi kita pakai untuk jalan-jalan karena compact, enak ya. Terus kita pakai untuk outdoor. Tapi kalau TT Artisan 75 f2 ini main fokusnya memang untuk portrait. Jadi kalau portrait jarak terlalu dekat juga nggak mungkin ya. Jadi segini menurut aku wajar, karena memang kalau memang kita mau minta close focusing bagus, sharpness-nya bagus,
Udah gitu semua optical perfection, nggak mungkin harganya bisa dicapai dengan lebih rendah dibandingin lensa-lensa yang top class punya ya. Tapi dengan harga aku bilang udah sesuai dengan kualitas. Apalah arti dari lensa portrait kalau kita nggak lihat sisi bokehnya. Ini aku tes outdoor di f2 ya. Kelemahannya memang kalau dibuka di f2 paling lebar, kita zoom yang pojok ini, yang lampu-lampu yang ada di pohon, kita lihat ada sedikit mata kucing ya, jadi nggak bener-bener sempurna bundar ya, lingkarannya nggak sempurna, jadi dia kayak mata kucing. Ini dari bokeh kalau lampu-lampu. Tapi secara kehalusan kalau kita lihat di hijau-hijaunya udah bagus gitu ya, lembut banget hasilnya. Jadi untuk pemula yang mau melewati angka 50 mili, 75 ini sudah mendekati ke 85 dengan hasil yang lumayan, harga yang terjangkau. Aku coba videoin langsung ya supaya bisa ngelihat. Ini karakter flare-nya nggak ada, jadi ini udah bersih ya. Jadi dengan harga yang affordable, kualitas optik yang lumayan terjaga. Jadi ada 3 skenario yang kita tes ya, yaitu skenario di indoor, kedua skenario di outdoor, dan satu lagi skenario kalau dipakai studio dan dipaksakan di f2 untuk foto model. Dengan speed 1/125, ISO 1600, f2,5. Hasilnya backgroundnya lumayan oke. Jadi smooth. Kalau kita lihat orang-orangnya, subjeknya itu tajam. Nah, kalau ini karakter rendering bokehnya, kita bisa lihat ini di f2 ya, ISO 400, bokehnya seperti ini. Dan ini untuk lighting dari indoor ya, yang kita pakai ini adalah lighting dari stage ya, untuk acara sebuah seminar. Ini 1/160, ISO nya rendah ya, ISO 160 f2,5. Dan lihat ekspresi mukanya, tajamnya dapat. Yang skenario yang kedua aku bawa ke kondisi outdoor. Waktu itu ada acara ya di daerah Gelora Bung Karno di parkir timur. Jadi ada acara Jakarta Japan Matsuri. Kita lihat ini foto portraitnya di f2, speednya tinggi, kondisi natural light, kira-kira jam 4 sore. Bokehnya juga oke, ekspresinya dapat, speednya dapat. Dan ini memang karena cahaya sore, mataharinya dari menyamping, aku posisinya ini kebetulan lagi nggak pakai hood dan pakai UV filter, jadi mungkin sedikit ada kehilangan kontras ya. Tapi aku suka hasilnya ini karena momennya pas banget. Beda sedetik aja ini, gestur orangnya beda. Karena aku jepret 3 kali ini, speednya 3 frame per second, cuman pas tengah-tengah ini yang dapat. Ini juga nggak beda waktu jauh dari foto yang sebelumnya, kira-kira jam 4 natural light. Kita bisa lihat bokehnya kalau outdoor kurang lebih seperti ini. Kita lihat orangnya juga cukup sharp ya hasilnya. Yang ini kira-kira sudah hampir jam 5. Enaknya kalau pakai f2 ini memang kita bisa maintain speed yang tinggi dengan ISO yang relatif lebih rendah ya, dibandingkan dengan lensa 70-200 yang f2,8. Jadi kita bisa satu stop lebih aman secara kualitas noise ya. Jadi seharusnya kalau di 2,8 ini kan kita pakainya di ISO 800 ya, jadi lebih aman, hasilnya lebih tajam, noise-nya lebih rendah. Ini aku zoom in, kita lihat
kacamatanya juga tajam ya orangnya. Bokehnya juga ada tipis-tipis cuman ya. Nah, ini satu lagi di kurun waktu yang nggak beda jauh, kira-kira jam 5. Kondisi matahari dari samping, kita lihat bokehnya, dan tajamnya lumayan ya. Tidak gigit, bener-bener gigit, tapi sudah cukup untuk bikin separasi antara subjek dan background. Satu lagi, ini aku naikin sedikit ISO-nya karena penabuhnya itu geraknya cepet ya. Jadi aku mau freeze the moment, pakai di F2, ISO-nya 640, dapat 2500. Tapi bagi aku segini dengan sharpening sedikit sudah cukup gitu. Ini satu lagi, kira-kira jam setengah 6 sore, karena posisinya di tenda ya dan cahaya udah berkurang. Aku naikin ISO-nya ke 1600 untuk dapetin 1/320. Kalau kita zoom in, titik fokus utamanya di yang baju merah yang tengah-tengah ya. Tapi kita lihat, tiba-tiba bosnya langsung bantu bersih-bersihin ya. Jadi masih ada dapat sedikit tajamnya walaupun memang miss. Bokehnya kita bisa lihat belakangnya lembut. Skenario yang terakhir, aku coba pakai ini dengan indoor lighting, tapi karena posisinya waktu itu ada di Dos Ratu Plaza. Shout out juga untuk Pak Tahir ya, yang udah ngasih izin untuk melakukan review dan dibantu juga supportnya dengan dikasih pinjam ya Godox AD600 Pro 2. Saya tes ini bersama teman-teman saya dengan higher model ya. Ini dipakai di F2 di ISO 100/160, tapi overall bagus hasilnya di F2. Jadi untuk portrait ini memang, apalagi bisa dipakai juga untuk studio ya, ini oke banget. Satu cahaya dari sebelah kiri model pakai modifier, ada octabox ya, kira-kira 1 meteran tingginya. Lumayan hasilnya, agak soft cahayanya. Ini kita di kisaran di Dos Ratu Plaza. Di bagian luarnya ada jembatan, pas posisinya lagi sepi ya. Kita ajak modelnya keluar dan kita dengan pinjaman Godox AD600 Pro 2 kita bawa ke outdoor untuk ngetes. Nah, ini hasilnya kalau kita lihat pakai lighting dan di F2 ada bokehnya. Aku drag the shutter 1/10 untuk supaya backgroundnya bisa even sama terangnya dengan lightingnya, karena bagaimanapun lighting dari monoblock atau cahaya dari flash itu pasti lebih terang ya dibandingin lampu LED. Jadi aku drag the shutter, aku tarik shutternya, dipelanin shutter speednya jadi 1/10 detik. Dari segala sesuatunya, Titi Artisan ini aku rasa cukup bagus ya. Cuman ada 2 hal yang sedikit mengganggu menurut saya, yaitu pertama adalah lens hoodnya. Kalau lens hoodnya, misalkan lensa ini sudah terpasang dengan UV filter atau ND filter, ini nggak bisa masuk hoodnya ini. Jadi karena desainnya yang lens hood yang bentuknya kotak seperti ini, jadi agak sulit masuk. Itu masalah pertama yang aku hadapin waktu pakai lensa ini. Misalkan filternya dilepas dan kita pasang hoodnya kebalik untuk disimpan, kunci begini, dan kita pasang filternya. Ini problem yang kedua ya, ini tidak bisa lepas karena dikunci sama filter yang depan ini. Sering sekali aku keluarin dari tas, sudah tergeser. Nah,
ini ada plus minusnya, memang kita bisa kontrol segala sesuatu yang lebih gampang, tapi sering sekali dari mungkin ya hampir 2 dari 5 kali aku keluarin dari tas kamera, pasti posisinya udah bergeser keluar, jadi udah bukan lagi di A. Itu yang sedikit mengganggu menurut saya di desain lensa ini. Seperti aku bilang, ini lensa yang bagus kalau di compare dengan lensa bawaan dari Nikon, Sony, atau Fuji ya, harganya affordable. Kalau kita lihat ini sebagai perbandingan ya, di Sony FE8518 yang harganya lebih affordable dibanding versinya Nikon, karena aku tesnya ini di bodinya Nikon ya, itu harganya 7,1 juta. Semurah-murahnya pun Yongnuo 8518 itu harganya mencapai 5,9 kira-kira. Jadi di Nikon Z itu 8518 itu harga bisa mencapai 11 juta. Bayangkan dengan lensa dengan harga segini 4,169 jauh lebih affordable, dan fokalnya mirip dengan 85. Jadi menurut aku ini solusi yang ekonomis, hasilnya juga lumayan oke untuk yang mau eksperimen, apalagi terutama yang baru mau punya body mirrorless full frame, lagi coba cari portrait lens yang harganya affordable. Jadi sekian dulu ulasan singkat dari HD Video Production. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.